Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan. NIM saya 2019-20148. Moto hidup saya yaitu belajarlah dari kegagalan merupakan hal yang bijak. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS saya yang diampu oleh Ibu Wiwit Aryani dan Bapak Bayu Arianto dalam materi sistem peradilan pidana. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai reformasi sistem peradilan pidana guna meminimalisir mafia peradilan. Tema ini sangat menarik sekali, meminimalisir mafia-mafia peradilan yang ada di pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk penjelasan dari mafia peradilan. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan jelaskan sendiri yaitu fungsi pengadilan sebagai institusi penegakan hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia pada saat ini mengalami keterpurukan. Keterpurukan itu sendiri yaitu yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminasi, dan ketidakadilan yang disebut dengan mafia peradilan. Mafia peradilan sendiri merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana. Praktik mafia peradilan pidana sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi, independensi, dan imparsialitas pengadilan. Karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana itu sendiri. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan menimbulkan diskriminasi pelakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas pragmatisme bertumpu pada kekuatan, uang, dan kekuasaan, mengabaikan prinsip penegakan hukum yang adil itu sendiri. Modusnya, aktivitas mafia peradilan yang terjadi dalam proses peradilan ada 4. Yang pertama, yaitu penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Di sini, hakim akan menghindar bila ditanyakan alasan penundaan dengan menyatakan kalau ditanya ke panitera akan mendapatkan sinyal bahwa hakim minta sesuatu, seperti itu. Yang kedua, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu. Sehingga di dalam sini putusan pengadilan ringan, bahkan putusan hingga sampai bebas. Yang kemudian, yang ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, majelis hakim mencari peraturan hukum itu sendiri, sehingga fakta hukum ditafsirkan berbeda. Akhirnya, dakwaan tidak terbukti, putusan bisa menjadi bebas. Yang keempat, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim. Di sini, dakwaan jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dapat dibebaskan atau tidak terjerat pasal apapun. Yang kemudian, praktik mafia peradilan di persidangan pengadilan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu permintaan uang jasa. Permintaan uang jasa dalam hal ini, pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi perkara. Jadi di saat registrasi, pengacara nge-push uang ya agar perkara ini mungkin tidak dinaikkan atau dan lain sebagainya. Yang kedua, penentuan majelis hakim. Di sini dilakukan sendiri atau meminta jaksa panitera pengadilan. Padahal jaksa panitera pengadilan tidak dapat dipilih, itu ada urutannya. Jadi kalau udah jaksa yang ini tidak bisa memakai jaksa yang ini dan memakai jaksa yang ini, seperti itu. Yang ketiga, negosiasi putusan pengadilan, yaitu sudah ada koordinasi sebelumnya tentang tuntutan jaksa penuntut umum dari JPU yang berujung pada vonis hakim. Terjadi negosiasi tawar-menawar antara hakim dan pihak yang berperkara, jaksa mungkin pengacara, tentang hukuman dan uang yang harus dibayarkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pada kepolisian, modus yang ada dalam kepolisian. Dalam kepolisian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan. Proses penyidikan ada 2, yaitu permintaan uang jasa dan penggelapan perkara. Di dalam proses penyelidikan yang pertama, permintaan uang jasa. Di sini laporan ditindaklanjuti setelah pelapor menyerahkan laporan dan beserta uang yang sudah disepakati, uang jasanya, seperti itu. Yang kedua yaitu penggelapan perkara. Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang jasa kepada polisi atau kepada penyidik itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap penyidikan ada 2, yaitu negosiasi perkara dan pemerasan oleh polisi.
negosiasi perkara, yaitu terjadi tawar-menawar, pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SDPD kepada kejaksaan. Yang kedua, pemerasan oleh polisi. Tersangka dianiaya terlebih dahulu, kemudian dimintai uang agar mau kooperatif dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai. Seperti itu. Pengaturan ruang tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar. Selanjutnya, mafia peradilan yang ada di kejaksaan. Itu ada banyak ya di sini. Di sini ada 6. Yang pertama, pemerasan penyidik diperpanjang untuk merundingkan uang damai. Surat panggilan sengaja tanpa status saksi atau tersangka, pada ujungnya saat pemeriksaan akan dimintai uang agar statusnya tidak tersangka. Jadi dia sudah menjadi tersangka, terus dimintain uang agar dia posisinya tidak menjadi tersangka, mungkin masih saksi atau bagaimana. Yang kedua, di sini negosiasi status perubahan status tahanan tersangka menjadi alat tawar-menawar. Yang ketiga, pelepasan tersangka. Pelepasan tersangka melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan sengaja membuat dakwaan yang kabur atau obscure libel sehingga terdakwa divonis bebas, seperti itu. Yang keempat, penggelapan perkara. Di sini berkas perkara dihentikan jika memberikan sejumlah uang saat dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi mengatakan sudah ada yang mengurus, seperti itu, sehingga tidak tercatat dalam register. Yang kelima, negosiasi perkara, proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menemui jaksa, sehingga tersebut ada negosiasi di dalam hal tersebut. Bisa melibatkan calo perkara yang berasal dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara, rekanan jaksa, berat ringannya dakwaan menjadi alat tawar-menawar, seperti itu. Yang kemudian yang keenam, pengurangan tuntutan. Tuntutan pada bisa diringankan bila terdakwa memberikan sejumlah uang. Berita pemeriksaan BAP dibocorkan saat penyidikan. Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan. Di sini ya bisa ditawar-nawar seperti di kepolisian yang tadi. Selanjutnya reformasi sistem penegak hukum pidana yang bersifat integral dimulai dengan melakukan kekuasaan kehakiman dan desain penerapan kekuasaan kehakiman. Di sini udah menjadi bentuk ya, udah menjadi upaya. Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili, tetapi diwujudkan atau diimplementasikan dalam keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, atau keseluruhan proses peradilan pidana dengan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Tersebut lazim dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu. Usaha mengatasi kelemahan hukum dalam pengaturan kekuasaan. Di sini sendiri ada 2, yaitu yang pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan menegaskan pejabat mana sih yang dipandang sebagai pejabat yang mengadili itu. Dalam hal ini, bahwa Mahkamah Agung lah yang ditetapkan sebagai pejabat pengendali. Alasannya menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Di sini ya, sudah ditegaskan, jadi Mahkamah Agung menjadi sebagai melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Yang kedua, kekosongan perundang-undangan itu diisi lewat jurisprudensi. Nilai-nilai dasar dalam upaya pemberantasan mafia peradilan. Di sini ada 5. Yang pertama, access to justice. Access to justice itu apa? Akses kepada keadilan, bahwa proses hukum dan putusan. Yang kedua, timeline of justice delivery. Di sini standar waktu untuk mencapai keadilan itu. Yang ketiga, quality of justice delivery. Di sini kualitas keadilan dari penegakan hukum dan putusan hakim itu sendiri. Yang keempat, yaitu independence, impartiality, and fairness of the judiciary. Jadi di sini independensi, imparsialitas, juga keterbukaan dari kekuasaan peradilan itu sendiri. Yang kelima, yaitu public trust in judiciary, yaitu kepercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman atau peradilan. Pengawasan. Di sini pengawasan keberadaan komisi yudisial bertujuan untuk menampung keseluruhan masyarakat mencari keadilan yang dilakukan tidak adil dalam proses hukum itu sendiri. Jadi KY dibentuk untuk masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan itu sendiri. Di sini untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pengadilan, KY bekerjasama dan MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA
dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang masih bersifat ad hoc. Di sini ada dua. MKH atau Majelis Kehormatan Hakim adalah sarana institusi kontrol terhadap perilaku hakim secara internal peradilan. Yang kedua, Majelis Kehormatan Hakim dibentuk mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dengan hukuman pemberhentian secara tidak hormat atau pemberhentian sementara. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan memberi statement bahwa praktik mafia peradilan pada umumnya menggunakan dan menyematkan kewenangan kekuasaan hukum sebagai dalih untuk melakukan praktik suap menyuap pemegang kekuasaan yudisial dengan beralih kekuasaan yudisial yang bebas dan independen dalam ketertutupan proses hukum, melakukan penyimpangan hukum diukur dengan keuntungan materi pribadi. Modus praktik mafia peradilan semakin rapi dan melibatkan banyak pihak dengan peranan yang berbeda-beda sehingga bersifat sistematis dan seperti tidak ada kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Reformasi sistem peradilan pidana dari aspek substansi hukum tercakup dalam desain kekuasaan kehakiman one roof of system masih bersifat parsial karena belum meliputi lembaga penyidik dan penuntut umum, hanya pada badan-badan pengadilan. Reformasi sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan desain sistem peradilan pidana yang integral berpucuk pada Mahkamah Agung sebagai top leader kekuasaan kehakiman yang bisa mengontrol keseluruhan praktik penegakan hukum termasuk penyidik dan penuntutan umum. Sebagai bagian kekuasaan kehakiman, aspek-aspek kultur hukum dengan menegakkan perilaku penegak hukum menunjang tinggi asas due process of law. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam presentasi saya, mohon maaf. Masih banyak kekurangan dalam presentasi saya dan proses penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.